Menjadi tingkat D untuk organisasi SCP sangat mirip dengan bermain roulette Rusia. Suatu hari, kamu dapat ditugaskan ke pertarungan menggelitik dengan gumpalan lendir yang ramah. Dan berikutnya, tulang pahamu akan dipatahkan untuk memikat pria tua yang sadis kembali ke ruang penahanannya. Jadi, ketika D9781 diminta duduk di ruang interogasi dan menunggu, dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Tapi, hal terakhir yang mungkin diharapkannya adalah untuk melihat ketika pintu di belakangnya terbuka, adalah orang asing berpakaian bagus yang masuk. Pria ini tidak seperti anggota staf organisasi manapun yang pernah dilihat tingkat D. Dia adalah pria Kaukasia pendek dengan garis rambut dan kumis hitam rapi. Alih-alih mengenakan jas dan kemeja lab standar yang biasanya terlihat di sekitar fasilitas, pria ini mengenakan rompi hitam, sepasang sarung tangan putih, dan senyum masanya menunjukkan niat jahat. Dia tampak seperti pelayan dan bukan sembarang pelayan, tapi pelayan klasik. Jika kamu diminta untuk menggambar wajah pelayan, ini adalah wajah yang kamu gambar. Tingkat D itu hampir tertawa karena kebingungan. Dia tidak tahu bahwa dalam sekejap dia akan mati. Jadi, ada apa, Jeeves? Dia bertanya dengan setengah tersenyum mengejek, tapi dia tidak bisa mendengar jawaban. Pelayan itu mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Tingkat D itu di saat-saat terakhirnya di bumi ini melihat kilatan sesuatu yang metalik di bawah lampu. Bergerak terlalu cepat baginya untuk melihat apa itu dan kemudian merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya. Pelayan itu berdiri di sampingnya sekarang masih dengan senyum kecut. Tingkat D bisa melihat sekarang bahwa pelayan itu membawa pisau lipat kecil meneteskan warna merah. Tepat saat dia menyimpulkan apa yang telah terjadi padanya, tingkat D itu jatuh ke meja. Tenggorokannya digorok dengan ahli. Tugas mengerikannya selesai. Pelayan mengangguk dengan sopan dan keluar ruangan, tersenyum pada penjaga organisasi yang berdiri di luar. Siapa orang ini? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Dan yang paling penting, mengapa dia diizinkan untuk membunuh anggota tingkat D dengan alasan organisasi yang tanpa konsekuensi? Kami bisa menjawab pertanyaan pertama itu sekarang karena dia sama sekali bukan pria. Dia adalah anomali SCP-662, juga dikenal sebagai belt tangan pelayan. Pertama, kita perlu kembali ke awal dan melihat bagaimana anomali ini pertama kali jatuh ke tangan organisasi SCP. Seperti banyak objek anomali yang sekarang berada di bawah organisasi, asal-muasal aslinya tetap misterius dan dia menghabiskan cukup banyak waktu di bawah tanah. Yang kami maksudkan secara harfiah, dia dimakamkan dengan pemilik terakhirnya, seorang pria yang namanya telah disensor dari dokumen organisasi. Tergenggam pada tangan kerangka pria tak dikenal, sangat mungkin lonceng itu tidak pernah terlihat lagi. Tapi kemudian, suara pencuri amatir dan perampok makam bernama George Dixon datang dan menggali kuburan itu. Tindakan sederhana dan serakah yang telah mengubah hidup sejumlah orang selamanya. Karena tidak mengetahui nilai sebenarnya dari apa yang dia pegang, Tuan Dixon pergi ke pegadaian untuk mendapatkan uang. Di sana, pemilik toko membuat kesalahan dengan mengangkat dan membunyikan bel. Seolah diberi aba-aba, dia mendengar langkah kaki mendekat di belakangnya. Pemilik toko berbalik dan tersentak. Dia melihat orang asing muncul dari gudang di belakangnya. Dia adalah seorang pria pendek, berpakaian bagus, tersenyum saat dia maju ke arahnya. Pemilik pegadaian tidak tahu siapa pria dengan pakaian aneh ini, tapi dia berasumsi bahwa dia adalah kaki tangan pria di tokonya dan bahwa keduanya mencoba untuk merampoknya. Dia mengambil senapan dari bawah meja kasirnya, menoleh ke pelayan dan menembak dadanya dengan kedua laras. Pelayan jatuh, mati, dan George Dixon melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik. Bertentangan dengan apa yang diyakini pemiliknya, tidak ada yang terjadi di sini yang direncanakan. Dixon sama terkejutnya dengan saat melihat pelayan misterius ini muncul dari gudang. Jadi, apa yang baru saja terjadi? Pemilik pegadaian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan tubuh pelayan dibawa ke kamar mayat setempat. Sementara lonceng perak itu berakhir di loker bukti polisi. Kemudian, di malam yang sama, hal-hal berubah dari perampokan ceroboh yang aneh menjadi padat anomali yang menarik perhatian organisasi SCP. Pertama, tubuh pelayan menghilang dari kamar mayat saat kedua pemeriksa mayat mengalihkan pandangannya dan kemudian muncul kembali, sekarang hidup di loker penyimpanan polisi. Mengapa? Karena tanpa disadari, seorang sersan kebetulan membunyikan lonceng perak kecil. Agen Bradford dari organisasi SCP segera datang. Dia berpura-pura menjadi agen FBI dan mengantar pelayan keluar dari tempat itu, mengklaim bahwa ini adalah artis terkenal yang dicari karena kejahatan federal di beberapa negara bagian. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang direncanakan Bradford. Ketika dia menemukan bahwa pelayan telah menghilang dari borgolnya ketika tidak ada yang melihat, agen Bradford berteori bahwa ini ada hubungannya dengan bel dan dia menyitanya untuk pengujian. Kemudian, ketika dia membunyikan bel di dalam fasilitas penahanan SCP, pelayan muncul sekali lagi. Dia memperkenalkan diri sebagai Tuan Dietz dan berkata bahwa dia akan dengan senang hati melakukan apapun yang diminta agen Bradford. Meskipun ditawari kekuatan fenomenal dari seorang pelayan yang tampaknya ajaib, Bradford dengan sopan menolak tawaran itu dan malah menyerahkan bel itu kepada atasannya. Tapi jangan khawatir, agen Bradford tidak dibiarkan sebelumnya pergi dengan tangan kosong dan diberi tepukan di punggung dari organisasi SCP yang terhormat karena melakukan tindakan profesional dan tanpa pamrih dalam melayani organisasi. Atasannya yang berakhir dengan bel tidak memiliki tingkat profesionalisme yang sama, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut. Bel yang dikatalogkan sebagai SCP-662 berukuran kecil dan terbuat dari
perak murni tanpa elemen anomali yang jelas pada nilainya. Tingginya hanya 4 cm dan lebar 2 cm dengan tulisan kecil bertuliskan selamanya milikku SJW. Para peneliti yang mempelajari lonceng itu juga mencatat bahwa lonceng itu tidak memiliki dering, tapi setiap kali bel dibunyikan, bunyi lonceng masih akan berbunyi dari suatu tempat di ruangan untuk menandai kedatangan Tuan Dietz, pelayan yang anomali. Objek itu diklasifikasikan sebagai aman dan disimpan di loker penyimpanan bernilai tinggi 23C yang kadang digunakan untuk eksperimen. Ini adalah anomali dengan perawatan yang sangat mudah, dengan satu-satunya persyaratan adalah pemakaian pemoles biasa agar perak tidak ternoda seiring waktu. Tapi bagaimana dengan Tuan Dietz, pelayan misterius yang dipanggil setiap kali seorang membunyikan SCP-662? Organisasi perlu mencari tahu lebih banyak, jadi dia ditempatkan di bawah pengawasan peneliti organisasi Dr. Mears yang melakukan wawancara pertama dengan Tuan Dietz. Seperti yang mungkin kamu harapkan dari pelayan yang berkelas, Tuan Dietz sangat sopan selama wawancara. Dia selalu memanggil Dr. Mears sebagai Tuan dan sangat akomodatif dengan alasan nama asli, tempat lahir, dan tanggal lahir Tuan Dietz masih menjadi misteri baginya. Dia hanya bisa mengingat samar-samar bahwa dia adalah keturunan Inggris dan selama masa kanak-kanak, kuda dan kereta adalah bentuk transportasi yang paling populer. Ketika ditanya tentang detail pribadi atau masa lalunya, Tuan Dietz seringkali tampak tertekan sebelum meminta maaf atas ketidakmampuannya untuk mengingat detailnya. Sepotong informasi terpenting yang diperoleh Dr. Mears di awal wawancara adalah fungsi utama Tuan Dietz. Dia adalah entitas yang secara harfiah hidup untuk melayani. Seperti jin yang dipanggil dari lampunya, Tuan Dietz akan mencoba melakukan tugas apapun yang diberikan pemanggil kepadanya, apakah itu memasak, makan malam, atau merampok bank. Ada batasan tertentu untuk kekuatan ini, dan batasan inilah yang perlu Dr. Mears temukan. Dr. Mears pertama kali meminta segelas es teh dari Tuan Dietz. Pelayan dengan senang hati menurutinya dan meninggalkan ruangan, berjalan menyusuli lorong, sementara agen yang hadir mengawasi dia. Tuan Dietz terus berjalan. Namun, saat mereka tidak memperhatikannya, kamera yang mengamatinya tidak berfungsi. Dietz menghilang sebentar dan kemudian kembali dengan nampan berisi es teh. Mears berkomentar bahwa itu mungkin es teh terbaik yang pernah dia rasakan. Tuan Dietz tidak bisa mengingat bagaimana teh itu dibuat dan bagaimana dia mendapatkannya. Dr. Mears selanjutnya meminta sebatang emas dengan kemurnian 99,98% dan Tuan Dietz memberikan kepadanya dengan tingkat kemurnian yang hampir sama seperti yang diminta Dr. Mears. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa Tuan Dietz hanya dapat melakukan kemampuan teleportasi dan manifestasinya ketika dia berada di luar jarak pandang orang. Dia segera menemukan bahwa permintaan tertentu tidak masuk akal. Dr. Mears meminta Tuan Dietz untuk membelikannya sebuah mobil convertible Corvette 1963 warna biru. Tuan Dietz tidak segera mendapatkan mobil tersebut, malah dia memberitahu dokter bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi karena banyak langkah tidak praktis yang harus dilakukan untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Dr. Mears kecewa dengan ini karena dia sangat menginginkan mobil itu. Tampaknya kekuatan Tuan Dietz meski diperkuat dengan teleportasi dan kemampuan untuk mewujudkan objek sederhana, dibatasi oleh hal-hal yang sebagian besar normal dan orang yang sangat gigih untuk mendapatkannya. Misalnya, atas perintah Dr. Mears, Tuan Dietz dengan sopan menolak untuk membunuh seorang pemimpin pemberontak di Timur Tengah, mengingat dia terlalu terlindungi dan sangat jauh. Namun ketika diberi perintah, dia lebih dari bersedia untuk menuju kamar sebelah dan membunuh anggota tingkat D dengan pisau. Dr. Mears tertarik untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi dengan biologi Tuan Dietz dan memintanya untuk menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang sama yang dia gunakan untuk membunuh tingkat D. Tuan Dietz dengan sopan menurut dan berkata kepada Dr. Mears sebelum dia melakukannya bahwa sangat menyenangkan melayaninya. Jenazahnya ada dalam jarak pandang agen sampai otopsi dapat dilakukan, hanya untuk memastikan dia tidak menghilang. Otopsi menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang secara inheren anomali tentang fisiologi Tuan Dietz dan dia akan muncul lagi seperti baru saat bel berbunyi lagi. Segalanya berubah menjadi lebih aneh setelah itu. Meskipun tampaknya organisasi sekarang tahu semua yang perlu mereka ketahui tentang Tuan Dietz dan lonceng SCP-662, Dr. Mears bersikeras untuk melanjutkan studi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh Tuan Dietz. Misalnya, dia meminta pijatan intens dan itu ternyata benar-benar menyembuhkan sakit punggungnya. Dr. Mears juga meminta Tuan Dietz untuk membersihkan mobilnya dan menemukan bahwa mobilnya dibersihkan dengan standar yang benar-benar sempurna. Selama masa jabatannya sebagai peneliti utama pada proyek 662, dia juga meminta potong rambut dari Tuan Dietz. Dan meski tahu bahwa Tuan Dietz sangat baik dalam banyak tugas, dia adalah tukang cukur yang sangat buruk. Dia pandai mencuci. Dr. Mears akhirnya dicopot dari tugas 662 oleh Dewan O5 setelah menjadi jelas bahwa penelitiannya baru saja menjadi alasan bagi Tuan Dietz untuk melakukan tugas-tugas untuknya. Tentu saja, Tuan Dietz tidak memiliki keluhan apapun, entah itu menyajikan teh yang nikmat, membersihkan rumah peneliti egois, atau membunuh anggota tingkat D dengan pisau. Satu hal yang tidak dapat disangkal, Tuan Dietz adalah seorang pelayan yang luar biasa. Sekarang, tonton SCP-066 Mainan Erik dan SCP-4999 seorang untuk mengawasi kita. Untuk lebih banyak cerita terbaik langsung dari organisasi SCP.